Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Sobat Primboners, hari ini kita akan mengungkap rahasia besar Weton Pon, pasaran yang menurut Primbon Jawa memiliki potensi rezeki luar biasa. Apakah benar kalau nasib Weton Pon bisa membawa rezeki dahsyat, meledak seperti perang rudal? Yuk kita kupas sampai tuntas dalam 6 bab penuh wahyu spiritual. Saudara-saudaraku pecinta ilmu titen dan warisan leluhur. Sebelum kita berbicara tentang rezeki yang meledak dahsyat, sebelum kita membahas ledakan nasib yang mengguncang kehidupan seperti perang besar antar negara, kita harus memahami dulu satu hal mendasar. Apa sebenarnya Weton Pon itu? Dalam tradisi Jawa kuno, Weton bukan sekadar hari lahir. Weton adalah pertemuan dua energi besar, hari tujuhan dan pasaran 5 harian. Perhitungan ini diwariskan turun-temurun oleh leluhur sebagai cara membaca karakter, jalan hidup, potensi rezeki, bahkan ujian kehidupan seseorang. Dan di antara 5 pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, Pon memiliki getaran yang unik. Ia bukan yang paling lembut, bukan pula yang paling keras. Tetapi Pon dikenal sebagai energi yang tersembunyi, seperti bara api dalam sekam. Diam, tetapi menyimpan kekuatan besar. Secara perhitungan Neptu, Pon memiliki nilai 7. Angka ini dalam Primbon sering dikaitkan dengan daya tahan, keteguhan, dan kekuatan batin. Orang yang lahir dengan pasaran Pon dipercaya membawa karakter kuat, tidak mudah goyah, dan memiliki tekad baja. Namun menariknya, kekuatan Pon jarang terlihat di awal kehidupan. Banyak orang Weton Pon justru mengalami fase hidup yang penuh perjuangan. Rezekinya tidak selalu mengalir deras sejak muda. Jalannya kadang berliku, penuh ujian, bahkan terasa berat. Tapi justru disitulah rahasianya. Karena dalam Primbon Jawa, energi Pon ibarat pegas yang ditekan dalam waktu lama. Semakin lama ditekan, semakin kuat daya lontarnya ketika dilepaskan. Inilah mengapa banyak kisah menyebutkan bahwa Weton Pon sering mengalami lonjakan nasib di usia tertentu. Seolah-olah alam semesta menahan dulu rezekinya. Lalu di waktu yang tepat, dilepaskan sekaligus. Pon juga dikenal sebagai pasaran dengan watak tegas dan cenderung tidak banyak bicara. Orangnya bisa terlihat biasa saja, tidak terlalu menonjol, bahkan kadang diremehkan. Tetapi ketika kesempatan datang, ia bisa melesat jauh meninggalkan yang lain. Energi Pon bukan energi yang gaduh, bukan energi yang suka pamer. Tapi ia adalah energi yang stabil, fokus, dan kuat menahan tekanan. Dalam kitab-kitab Primbon tua, disebutkan bahwa orang Pon memiliki daya tahan mental yang luar biasa. Mereka bisa tetap berdiri saat orang lain sudah menyerah. Mereka bisa tetap berjalan saat orang lain berhenti. Dan justru karena itulah, ketika pintu rezeki terbuka, hasilnya sering terlihat seperti ledakan besar. Namun ingat, Weton bukanlah vonis. Weton adalah peta potensi. Ia menunjukkan kecenderungan energi, bukan kepastian mutlak. Rezeki tetap dipengaruhi usaha, doa, dan keputusan hidup. Tetapi memahami Weton berarti memahami ritme kehidupan sendiri. Jika kamu lahir dengan pasaran Pon, bisa jadi selama ini kamu merasa hidupmu seperti ditahan. Usaha sudah keras, hasil belum terasa maksimal. Sudah berjuang, tapi belum juga melonjak. Primbon memberi isyarat, mungkin memang bukan waktunya. Karena Pon bukan tentang cepat. Pon adalah tentang tepat. Dan saat waktu tepat itu datang, getarannya bisa mengubah arah hidup sepenuhnya. Inilah awal dari misteri besar Weton Pon. Awal dari takdir yang tidak sembarangan. Awal dari perjalanan menuju potensi rezeki yang bisa saja meledak dahsyat. Bab selanjutnya akan mengupas lebih dalam watak dan energi batin Pon yang menjadi fondasi ledakan nasib tersebut. Saudara-saudaraku, jika pada bab pertama kita membahas dasar Weton Pon,
Maka di bab kedua ini kita akan masuk lebih dalam, ke wilayah yang lebih sunyi. Wilayah karakter. Wilayah energi batin. Karena sesungguhnya, rejeki yang meledak itu tidak muncul begitu saja. Ia berakar dari watak, dari cara berpikir, dari kekuatan jiwa yang ditempa oleh waktu. Orang yang lahir dengan pasaran pon sering dikenal memiliki pembawaan yang tenang. Tidak banyak bicara. Tidak terlalu suka pamer. Bahkan terkadang terlihat biasa saja. Tetapi di balik sikap sederhana itu, tersimpan karakter yang sangat kuat. Pon adalah simbol keteguhan. Dalam pergaulan, mereka tidak mudah terpengaruh. Mereka punya prinsip. Jika sudah memutuskan sesuatu, sulit digoyahkan. Inilah yang membuat weton pon sering bertahan dalam situasi yang bagi orang lain terasa mustahil. Saat orang lain panik, pon cenderung diam. Saat orang lain menyerah, pon tetap melangkah. Saat orang lain goyah, pon justru menguat. Energi batin seperti inilah yang dalam primbon dianggap sebagai fondasi keberuntungan besar. Karena rejeki besar jarang diberikan kepada jiwa yang rapuh. Pon juga dikenal memiliki intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan suasana, membaca niat orang, bahkan memprediksi situasi sebelum terjadi. Bukan dalam arti mistis berlebihan, tetapi lebih kepada kepekaan batin yang kuat. Namun ada sisi lain yang perlu dipahami. Karena wataknya tegas dan keras dalam prinsip, pon kadang dianggap keras kepala. Kadang sulit menerima saran. Kadang terlihat dingin. Padahal sesungguhnya, hati pon lembut. Hanya saja tidak mudah dibuka. Ia bukan tipe yang mudah percaya. Tapi sekali percaya, ia setia luar biasa. Dalam dunia kerja atau usaha, weton pon biasanya tidak cepat puas. Mereka pekerja keras. Jika punya target, akan dikejar sampai tercapai. Mereka mungkin lambat di awal, tetapi konsisten. Dan konsistensi inilah yang kelak menjadi bahan bakar ledakan rejeki. Pon bukan tipe yang rejekinya datang dari keberuntungan sesaat. Pon adalah tipe yang rejekinya lahir dari akumulasi usaha panjang. Bayangkan seperti bendungan yang menahan air bertahun-tahun. Tenang di permukaan, tapi volumenya terus bertambah. Ketika pintunya dibuka, derasnya tak terbendung. Itulah gambaran energi pon. Selain itu, pon juga memiliki daya tahan mental yang luar biasa terhadap tekanan. Banyak orang dengan weton ini mengalami ujian hidup sejak muda. Entah dari sisi ekonomi, keluarga, atau karir. Tetapi anehnya, mereka jarang benar-benar jatuh. Mereka mungkin tertunduk, tapi tidak tumbang. Dan justru dari tekanan itulah karakter mereka ditempa. Dalam primbon disebutkan bahwa jiwa yang sering diuji akan menjadi wadah yang lebih kuat untuk menampung keberuntungan besar. Karena ia sudah siap. Pon tidak dibentuk untuk sukses instan. Pon dibentuk untuk sukses besar. Namun tentu saja, setiap energi punya sisi bayangan. Jika pon terlalu keras kepala, terlalu menutup diri, atau terlalu memendam emosi, energi baiknya bisa terhambat. Rejeki bisa tertunda karena sikap yang terlalu kaku. Maka kunci bagi weton pon adalah keseimbangan. Tegas, tapi tetap bijak. Kuat, tapi tetap rendah hati. Berprinsip, tapi tetap terbuka pada masukan. Jika keseimbangan ini tercapai, maka energi pon berubah menjadi magnet kuat. Magnet yang menarik peluang, relasi, dan keberuntungan besar. Disinilah kita mulai melihat gambaran jelas. Rejeki meledak bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari karakter baja yang dipadukan dengan waktu yang tepat. Dan weton pon memiliki semua bahan dasar itu. Bab berikutnya akan membahas bagaimana energi ini mulai bergerak menuju fase ledakan rejeki yang dahsyat. Saudara-saudaraku, setelah memahami watak dan energi batin weton pon, kini kita masuk pada bagian yang paling dinanti. Bagian yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Kapan rejeki besar itu datang? Kapan lonjakan nasib itu terjadi? Kapan semua perjuangan panjang itu berubah menjadi hasil nyata?
Primbon Jawa menggambarkan bahwa setiap weton memiliki siklus. Ada masa ditekan, ada masa diuji, ada masa dibentuk, dan ada masa dilepaskan. Weton Pon dikenal sebagai weton yang sering mengalami fase penahanan energi. Seolah-olah hidupnya berjalan lambat. Usaha sudah maksimal, hasil terasa biasa saja. Kadang bahkan seperti tertinggal dibanding yang lain. Namun di balik itu semua, energi sedang dikumpulkan. Ibarat langit yang gelap sebelum badai, atau bumi yang tenang sebelum gempa besar. Pon sering berada dalam fase sunyi sebelum ledakan. Dan ketika waktunya tiba, perubahan itu bisa sangat drastis. Dalam Primbon, disebutkan bahwa lonjakan nasib weton Pon sering terjadi setelah melewati usia matang, ketika mental sudah kuat, pengalaman sudah banyak, dan prinsip hidup sudah kokoh. Mengapa demikian? Karena rejeki besar membutuhkan wadah yang besar. Dan wadah itu adalah karakter. Jika karakter belum siap, rejeki besar justru bisa menghancurkan. Tapi jika karakter sudah ditempa, rejeki besar akan mengangkat derajatnya tinggi sekali. Ledakan rejeki weton Pon sering muncul dalam bentuk peluang usaha yang tiba-tiba berkembang pesat. Karir yang melonjak drastis setelah sekian lama stagnan. Pertemuan dengan orang penting yang mengubah arah hidup. Atau bahkan ide sederhana yang berubah menjadi sumber penghasilan besar. Perubahan itu kadang terjadi cepat. Sangat cepat. Seperti kilatan cahaya yang membelah langit malam. Seperti dentuman besar yang memecah keheningan panjang. Namun ingat, ledakan ini bukan tanpa tanda. Biasanya sebelum fase besar itu datang, weton Pon akan merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Ada keberanian baru. Ada keyakinan yang lebih tajam. Ada intuisi yang terasa semakin jelas. Seolah-olah batinnya berkata, ini waktunya. Dan saat keputusan besar diambil, pintu rejeki mulai terbuka satu persatu. Primbon menyebut momen ini sebagai fase panen. Fase di mana hasil dari kesabaran bertahun-tahun mulai terlihat. Yang dulu diremehkan, kini diperhitungkan. Yang dulu dipandang sebelah mata, kini dicari. Yang dulu berjuang diam-diam, kini bersinar terang. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Ledakan rejeki bukan hanya tentang uang. Ia juga bisa berupa kestabilan hidup, kedamaian batin, kehormatan dalam keluarga, posisi yang dihargai di masyarakat. Karena sejatinya, rejeki adalah perluasan hidup. Bagi weton Pon, fase ini terasa seperti lompatan besar. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari yang lambat menjadi cepat. Dari yang tertahan menjadi melesat. Tetapi kunci utamanya tetap satu, kesiapan. Jika Pon menyambut fase ini dengan kesombongan, energi bisa kembali tertahan. Namun jika disambut dengan syukur dan kebijaksanaan, maka ledakan itu bisa berkelanjutan. Dan disinilah kita melihat pola yang jelas. Pon tidak diberi rejeki kecil-kecil secara terus-menerus. Pon sering diberi rejeki dalam bentuk lonjakan besar. Itulah sebabnya banyak kisah menyebut weton ini sebagai weton yang diam-diam menghentak. Jadi jika saat ini kamu merasa hidupmu masih dalam fase sunyi, bisa jadi kamu sedang berada di titik sebelum ledakan. Dan ketika waktu itu datang, perubahan yang terjadi bisa jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Bab berikutnya akan membahas tanda-tanda konkret menjelang fase ledakan tersebut. Saudara-saudaraku, setiap ledakan besar tidak pernah terjadi tanpa tanda. Sebelum gunung meletus, ada getaran. Sebelum badai datang, ada tekanan udara yang berubah. Begitu pula dengan rejeki besar dalam kehidupan weton Pon. Primbon Jawa menyebut bahwa sebelum fase lonjakan nasib datang, biasanya ada serangkaian pertanda halus. Bukan selalu berupa kejadian mistis, tetapi perubahan energi dalam diri dan lingkungan sekitar. Tanda pertama adalah perubahan pola pikir. Orang Pon yang akan memasuki fase keberuntungan besar biasanya mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan lamanya. Ia mulai berpikir lebih berani. Target hidupnya naik. Mimpinya terasa lebih jelas.
Seolah ada dorongan kuat dari dalam yang mengatakan, kamu tidak ditakdirkan untuk biasa-biasa saja. Dorongan ini bukan kesombongan, tapi kesadaran. Tanda kedua adalah munculnya peluang kecil yang terlihat sepele. Seringkali rejeki besar tidak langsung datang dalam bentuk gemuruh. Ia muncul sebagai kesempatan kecil. Tawaran sederhana. Ide yang tiba-tiba muncul. Pertemuan dengan seseorang yang awalnya terlihat biasa saja. Namun bagi weton pon yang peka, kesempatan kecil itu terasa berbeda. Ada getaran keyakinan di dalam hati yang sulit dijelaskan. Primbon mengajarkan bahwa keberuntungan besar sering menyamar sebagai peluang kecil. Tanda ketiga adalah ujian terakhir yang terasa berat. Ini yang sering membuat banyak orang tidak sadar. Sebelum lonjakan besar terjadi, weton pon sering diuji sekali lagi. Bisa berupa masalah finansial, konflik hubungan, atau tekanan pekerjaan. Mengapa? Karena ujian terakhir ini ibarat pintu penyaring. Hanya mereka yang tetap sabar, tetap tenang, dan tidak menyerah yang akan melewati gerbang tersebut. Banyak orang mundur di tahap ini. Tapi pon yang bertahan, justru akan melihat perubahan besar setelahnya. Tanda berikutnya adalah dukungan yang tiba-tiba datang dari arah tak terduga. Bisa berupa teman lama yang menawarkan kerjasama, atasan yang mulai melirik potensinya, atau keluarga yang tiba-tiba memberikan kepercayaan penuh. Alam seperti mulai membuka jalan. Dalam primbon, ini disebut sebagai fase, angin pembuka jalan. Energi sekitar mulai selaras dengan getaran batin pon yang sudah matang. Namun satu hal penting yang sering diabaikan adalah kesiapan mental menerima perubahan. Karena perubahan besar sering menakutkan. Naik jabatan berarti tanggung jawab bertambah. Bisnis berkembang berarti risiko lebih besar. Penghasilan meningkat berarti pengelolaan harus lebih bijak. Jika pon tidak siap secara mental, ia bisa kaget dengan perubahan cepat itu. Maka pada fase tanda-tanda ini, yang harus diperkuat bukan hanya usaha, tetapi juga ketenangan batin. Primbon menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Jangan terlalu euforia ketika peluang datang. Jangan terlalu panik ketika ujian muncul. Karena kedua hal itu adalah bagian dari satu siklus yang sama. Dan ketika semua tanda itu sudah berkumpul, perubahan pola pikir, peluang kecil, ujian terakhir, dukungan tak terduga, maka fase ledakan rejeki biasanya tinggal menunggu waktu. Seperti fajar yang perlahan mengusir gelap. Pelan, tapi pasti. Dan saat cahaya itu benar-benar muncul, weton pon yang sebelumnya berjalan dalam sunyi, akan melangkah dalam terang. Bab berikutnya akan membahas bagaimana menjaga agar rejeki yang meledak itu tidak cepat padam. Saudara-saudaraku, ledakan itu indah. Cahaya besar itu memukau. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada ledakan itu sendiri. Bagaimana menjaganya agar tidak cepat padam. Banyak orang mampu meraih lonjakan rejeki, tapi tidak semua mampu mempertahankannya. Dan disinilah ujian sebenarnya bagi weton pon dimulai. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setelah fase panen datang fase penjagaan. Energi yang sudah terbuka lebar harus dijaga dengan sikap yang tepat. Jika tidak, pintu yang sudah terbuka bisa kembali menyempit. Hal pertama yang harus dijaga adalah kerendahan hati. Ketika rejeki mulai mengalir deras, ada godaan besar untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Merasa paling benar. Merasa paling kuat. Namun bagi weton pon, kesombongan adalah penghambat terbesar aliran energi baik. Pon diberi kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk menuntun. Pon diberi rejeki bukan untuk pamer, tapi untuk memperluas manfaat. Jika hati tetap rendah, maka rejeki cenderung stabil, bahkan bertambah. Hal kedua adalah pengelolaan yang bijak. Rejeki besar tanpa pengelolaan yang benar ibarat hujan deras di tanah retak, cepat mengalir pergi tanpa bekas. Maka ketika pemasukan meningkat, kemampuan mengatur harus ikut meningkat. Pon yang bijak akan memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak terjebak euforia sesaat.
tidak tergoda menghamburkan hasil kerja keras. Karena Primbon menyebut, keberuntungan yang dijaga akan beranak pinak. Hal ketiga adalah menjaga hubungan dan silaturahmi. Seringkali setelah sukses, seseorang mulai menjauh dari lingkungan lama. Padahal dalam ajaran leluhur, rejeki juga mengalir lewat hubungan. Pon yang tetap menghormati orang tua, menjaga hubungan saudara, dan tidak melupakan teman lama, biasanya memiliki aliran keberuntungan yang lebih panjang. Energi baik itu suka tempat yang hangat. Selain itu, weton pon juga perlu menjaga keseimbangan batin. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar materi hingga melupakan ketenangan jiwa. Karena ketika batin kacau, keputusan menjadi tergesa-gesa. Dan keputusan yang tergesa sering membawa penurunan. Primbon menyebutkan satu prinsip penting. Rejeki besar membutuhkan mental yang tenang. Jika pon mampu menjaga ketenangan dalam kelimpahan, maka kestabilan akan mengikuti. Namun ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Setelah sukses besar, biasanya datang ujian baru dalam bentuk tanggung jawab. Beban bertambah. Harapan orang meningkat. Tekanan bisa lebih berat dari sebelumnya. Disinilah daya tahan asli pon kembali diuji. Apakah ia tetap tegar? Apakah ia tetap konsisten? Apakah ia tetap berpegang pada nilai awalnya? Jika jawabannya iya, maka rejeki tidak hanya stabil, tapi berkembang. Ledakan mungkin terjadi sekali, tapi pertumbuhan bisa berlangsung lama. Dan disinilah keunikan weton pon terlihat jelas. Ia bukan tipe yang hanya bersinar sesaat. Ia adalah tipe yang bisa membangun fondasi kuat setelah ledakan awal. Karena sejatinya, tujuan Primbon bukan sekadar memprediksi nasib, tetapi mengingatkan agar manusia tetap seimbang dalam setiap fase hidup. Rejeki besar adalah anugerah. Menjaganya adalah kebijaksanaan. Dan bagi weton pon, kebijaksanaan itulah yang akan menentukan apakah ia hanya mengalami ledakan sesaat, atau memasuki era kemakmuran panjang. Bab terakhir nanti akan menjadi penutup sekaligus pesan penting agar perjalanan ini tidak berhenti di tengah jalan. Saudara-saudaraku, setiap perjalanan memiliki ujung. Setiap proses memiliki puncak. Dan setiap energi yang lama tertahan, pada akhirnya menemukan jalannya sendiri. Weton pon bukan weton yang lahir untuk jalan singkat. Ia bukan tipe yang langsung bersinar sejak awal. Ia adalah perjalanan panjang. Tertahan. Diuji berkali-kali. Namun justru karena itulah, ketika sampai di puncak, rasanya berbeda. Bab terakhir ini bukan hanya tentang rejeki yang meledak, tapi tentang makna di balik semua ledakan itu. Primbon Jawa mengajarkan bahwa hidup adalah siklus. Ada masa kecil, masa belajar, masa jatuh, masa bangkit, dan masa panen. Weton pon seringkali mengalami fase belajar dan jatuh lebih lama dibanding yang lain. Banyak yang merasa hidupnya lambat. Banyak yang merasa tertinggal. Banyak yang bertanya, kapan giliran saya? Dan tanpa disadari, pertanyaan itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Karena pon ditempa bukan untuk menjadi cepat kaya tanpa arah. Pon ditempa untuk menjadi kuat saat kaya itu datang. Puncak takdir weton pon biasanya datang saat ia sudah tidak lagi mengejar pembuktian. Saat ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Saat ia tidak lagi iri dengan keberhasilan orang lain. Disitulah energi berubah. Rejeki yang dulu terasa jauh, tiba-tiba terasa dekat. Kesempatan yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka. Orang-orang yang dulu meremehkan, mulai menghargai. Dan pon yang dulu berjalan sendiri dalam sunyi, kini berdiri dalam terang. Namun Primbon memberi satu pesan penting. Jangan pernah lupa dari mana kamu memulai. Karena puncak tanpa akar yang kuat akan mudah runtuh. Weton pon memiliki satu kelebihan yang jarang dimiliki weton lain. Daya tahan setelah sukses. Jika ia mampu menjaga hati, menjaga keseimbangan, dan menjaga hubungan, maka kejayaan itu bisa bertahan lama. Puncak takdir bukan hanya soal harta. Ia juga tentang nama baik.
tentang pengaruh yang positif, tentang kebermanfaatan bagi banyak orang. Dan inilah makna sejati ledakan rejeki yang sesungguhnya. Bukan sekadar angka yang bertambah, tetapi kehidupan yang meluas. Pon yang telah sampai di fase ini biasanya memiliki aura berbeda. Lebih tenang, lebih yakin, tidak lagi mudah goyah oleh omongan orang. Karena ia tahu, semua yang ia miliki sekarang adalah hasil dari proses panjang yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dan bagi kamu yang saat ini merasa masih dalam fase gelap, ingat satu hal. Gelap bukan akhir. Gelap adalah persiapan menuju cahaya yang lebih terang. Pon bukan ditakdirkan untuk kecil. Pon hanya sedang dipersiapkan untuk besar. Jika kamu lahir dengan pasaran pon, jangan takut pada keterlambatan. Jangan minder pada keberhasilan orang lain. Jangan menyerah pada tekanan. Karena mungkin saja, kamu sedang berada beberapa langkah sebelum puncak itu. Dan saat puncak itu datang, hidupmu bisa berubah secara drastis. Dari yang dulu diremehkan, menjadi diperhitungkan. Dari yang dulu tertahan, menjadi melesat. Dari yang dulu sunyi, menjadi disegani. Inilah akhir perjalanan kita dalam pembahasan weton pon. Tapi bagi kamu, ini mungkin baru awal dari kejayaan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, jika kamu merasa pembahasan tentang weton pon ini membuka pikiranmu, jika kamu merasa ada bagian dari hidupmu yang terasa relate, jika kamu merasa selama ini sedang berada di fase sunyi sebelum ledakan besar, maka jangan berhenti di sini. Karena bisa jadi, ini bukan kebetulan kamu menonton video ini. Bisa jadi semesta sedang mengirimkan isyarat bahwa waktumu sudah semakin dekat. Dukung channel ini agar kita bisa terus menggali rahasia primbon, membaca tanda-tanda kehidupan, dan mengungkap potensi besar yang mungkin selama ini tersembunyi. Klik tombol like sebagai doa agar energimu dilancarkan. Tekan subscribe agar kamu tidak tertinggal wahyu dan pembahasan berikutnya. Dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang menunggu momen ledakan rezekinya. Ingat, rezeki besar bukan hanya soal uang, tapi soal kesiapan hati saat pintu itu benar-benar terbuka. Saya doakan, bagi kamu yang lahir weton pon, semoga fase sunyimu segera berubah menjadi fase kejayaan. Dan ketika ledakan itu datang, kamu sudah siap berdiri paling depan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam warisan leluhur, dan salam kejayaan untukmu.